Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal muslimun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u jami'atan rahimakumullah. Ati'u la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala min kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik Islam wal muslimina wal muslimat wa sayyirhum sayran tamassaka bi dinil qawim. Rabbi ighfir lana wal muslimina minka bi khairin ya khairan nasirin. Allahumma qawwil Islam wal muslimina wal muslimat wa sayyirhum sayran tamassaka bi dinil qawim. Rabbi ighfir lana wal muslimina minka bi khairin ya khairan nasirin. Allahumma qawwil Islam wal muslimina wal muslimat wa sayyirhum sayran tamassaka bi dinil qawim. Rabbi ighfir lana wal muslimina minka bi khairin ya khairan nasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam arsala rahmatan lil alamin. Wa salaka bina tariqan alal hidayah wa harajana minad dhulumati ilan nuri tauhid al-huriyah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu adzim. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Gemuruh takbir, tahmid dan tahlil sejak kemarin sore menggetarkan hati setiap jiwa yang beriman dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali, mulai anak-anak hingga orang tua, laki-laki maupun perempuan, yang sehat maupun yang sakit, baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, baik berdiri, duduk ataupun tiduran, semuanya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Bahkan bebatuan, tumbuh-tumbuhan dan seluruh alam jagat raya ini semuanya mengumandangkan takbir untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengagungkan dan mensucikan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa hiya min taqwal qulub. Barang siapa mengucapkan atau mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, itu adalah orang yang takwa timbul dari hati orang yang beriman. Dan di lain ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan barang siapa mengucapkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil, itu adalah manusia yang sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat hafizakumullah. Kalimat takbir adalah lafaz yang sangat agung. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita agar senantiasa mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azan kita mengumandangkan takbir, saat iqamah kita melafalkan takbir, saat membuka salat kita mengucapkan takbir, saat bayi lahir kita tiupkan kalimat takbir pada kedua telinganya, saat menyembelih hewan kurban kita membaca takbir, bahkan saat di medan laga pun kita juga memekikkan suara takbir. Ketika kita membaca takbir Allahu Akbar, maka kita tanamkan keyakinan dalam hati bahwa hanya Allah lah yang memiliki keagungan dan kebesaran. Sungguh hanya Allah lah yang maha besar dan maha agung, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah.
segala hal yang sering kita bangga-banggakan berupa kekayaan harta, mobil mewah, rumah megah, kedudukan dan pangkat yang tinggi, semuanya adalah kecil dan tidak berarti apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang kaya jatuh miskin mendadak, betapa banyak orang memiliki pangkat dan kedudukan diturunkan dari jabatannya dan menjadi orang biasa. Kedudukan akan hilang, kekayaan akan sirna, dan kecantikan pun akan habis, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap Maha Agung selamanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian antara malam dan siang itu adalah tanda bukti kebesaran Allah. Itulah tanda kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang mempunyai pikiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di bulan Dzulhijjah ini ada dua gambaran bagi umat Islam yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ialah menunaikan ibadah haji. Mereka sibuk dengan rangkaian ritual ibadah haji, mulai wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina hingga tawaf di Qada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedangkan umat Islam yang lain termasuk kita sibuk dengan ibadah puasa Arafah, ibadah puasa Rawi Tarwiyah, sedekah dan perayaan Idul Adha, serta memotong kurban setelah ini. Hari ini adalah hari yang sangat mulia. Idul Adha benar-benar hari yang sangat besar. Ini bukan hari biasa seperti hari-hari lainnya. Coba kita rasakan kebesarannya, coba kita rasakan kewibawaannya dan kemuliaannya. Hadirin jamaah sidang Idul Adha rahimakumullah. Kebesaran hari itu mestinya membawa dampak pada perilaku kita, merasakan kebesarannya, menolong kita tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan selama ini. Tetapi sekarang tampaknya kebesaran dan kemuliaan hari seolah tak terbekas di hati kita. Kita semakin tidak merasakan kebesarannya. Mungkin kita melakukan ritual rutin pada hari itu dengan melakukan sholat Idul Adha dan berkurban, namun selebihnya kita tidak merasakan apa-apa. Yang melanggar larangan tetap saja melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengabaikan perintah tetap saja tak peduli dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selama ini biasa mengambil hak milik orang lain secara tidak sah, entah dengan mencuri, menipu, korupsi dan semacamnya, tetap saja melakukan hal itu meski telah melewati hari nan besar itu. Idul Adha menjadi hambar bagi kita. Idul Adha menjadi tak banyak berarti bagi kita, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih segala-galanya. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rezeki yang banyak untuk kita. Fasolli, maka sholatlah di Rabbika, dan berbudak atas Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanhar, dan berkurbanlah. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kita itu bakal dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ibadah kurban merupakan ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman Nabi Adam alaihissalam.
Bahkan setiap nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala memiliki perintah kurban. Sedangkan ibadah kurban yang diikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terlepas dari peristiwa historis Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada abad zaman ke-18 Masehi. Masa persimpangan jalan pikiran umat manusia tentang kurban-kurban manusia yang dipersembahkan kepada dewa-dewa atau tuhan-tuhan mereka. Sementara perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail lantaran ilhami dari suatu ru'ya atau mimpi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma bagaw sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manami anni atbahuka fanzur madza tara. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur sabuk, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, "Hei anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan apa pendapatmu." Lalu Ismail alaihissalam, karena Ismail manusia yang soleh, yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Ismail menjawab, "Qala ya abati al-ma tu'ma satajiduni insyaallah minas sabirin." Hei bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku orang-orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Setiap individu yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bapa akan diuji, sebagai ibu dan istri akan diuji, dan juga sebagai anak pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian tersebut untuk membuktikan kebenaran iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menyatakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim agar menyembelih putranya sendiri hendak menyampaikan pesan kepada kita bahwa betapapun besar dan cinta seseorang kepada anak atau apapun yang dimiliki bukanlah sesuatu yang berarti bila Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Ridho dan mahabbah Allah lah yang sejatinya yang paling berarti dalam hidup ini. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu Nabi Ismail alaihissalam diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam selaku orang tuanya untuk disembelih. Namun sebelum disembelih, Nabi Ibrahim bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu disambut oleh malaikat Jibril, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Begitu juga karena Ismail manusia yang soleh, yang setia kepada orang tuanya, Ismail menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih Ismail dengan kalimat nawaitu an adbaha udhiyatan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, lalu digantilah dengan seekor domba yang sangat besar. Disebutkan juga dalam akhir kisah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengganti seekor domba besar atas keberhasilan Ibrahim dan Ismail dalam melaksanakan perintah dan ujian yang amat berat itu, seperti diungkapkan Al-Quran surat As-Saffat ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainanahu bidhiqin adid, yang artinya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Selain sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengorbankan apapun jika memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka peristiwa
Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengandung ibrah atau pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi harkat, martabat dan jiwa manusia hingga sama sekali tidak memperkenankan manusia dijadikan kurban penyembelihan atau pembantaian serta sebagai tumbal apapun dengan menangkap pesan dan ibrah dari peristiwa besar yang tidak ada duanya dan tidak akan terulang kedua kalinya dalam sejarah umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sidang Id rahimakumullah, dapat disinyalir bahwa muslim sejati adalah yang memiliki kecintaan dan kepatuhan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi dicintai kepada siapapun dan apapun. Perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam hendaknya juga dapat dijadikan sarana untuk selanjutnya. Utilitas kurban diharapkan mampu membentuk karakter kepribadian kita sebagai manusia yang peka terhadap lingkungan dan masyarakat sekeliling kita, sebagai manusia yang gemar berkorban dan mengulurkan tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perhatikan dalam ibadah kurban adalah makna kurban. Kurban asal dari kata kurba, artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ilallah, dekatkan wajah dan hati kamu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tafa'ulan ilallah, dan jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah. Apa maksud tujuannya? Ialah wa tabarrukan, agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mata kurban yang mengandung nilai pengorbanan yang kita niatkan untuk Allah dan hanya ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memotong kambing atau sapi pada hari raya Idul Adha saja. Ajaran pengorbanan kambing atau sapi dan dagingnya untuk dibagikan kepada orang miskin hanyalah sarana latihan dan pengingat saja untuk memutihkan derajat ketakwaan dan keimanan kita. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu menggugah kita untuk rela berkorban demi kepentingan agama, bangsa dan negara. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita semua diberi rezeki yang membawa berkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu menjadi orang yang bertakwa, yang sanggup berkorban demi kemajuan bersama. Akhirnya semoga ibadah kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamali. Fa ya ayuhan nas ittaqullah
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim an kulli sahabat wal barafat rasul ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li auladina wa li zawjadina wa li salihina wa li ashabil huquqil wajibatil alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alhum hajjam mabrura wa sayyan maskura wa damban maghfura wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lam tabura. Ya Allah ya alim ma fi sudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati ilan nur. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ya Allah wa iyyana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Bid'an minan nar wa fitran minan nar wa hijaban minan nar bi rahmi arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.